Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat thulabil ahibba, kaifa halukum? Naltaqi bikum marratan ukhra fi darsil lughatil arabiyyah khususan lis-shafi 11. Wa fi hadhihi al-munasabah sanabahas 'anil qawaid tahta al-mawdu' as-sihah al-mustashfa wa saydaliyah 'indatil marid. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran bahasa Arab kelas 11. Masih dalam tema dan judul yang sama, yakni as-sihah al-mustashfa wa saydaliyah 'indatil marid, yakni seputar kesehatan, rumah sakit, apotik, dan menjenguk orang sakit. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang qawaid atau kaidah nahwu. Nah, Thayyib, qabla an nabda darsana, hayya naftatih awalan bi qiraati suratil Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu langsung saja kita akan belajar, oke? Kaidah nahwu yang pertama yakni huruf jar. Dulu pada kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang huruf jar. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan mereview atau menilik kembali pemahaman kita, masih ingat atau tidak tentang huruf jar yang sudah kita pelajari pada kelas yang lalu, oke? Nah, sebelum itu kita akan belajar mengenai pengertian huruf jar. Nah, di sini huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim menjadi majrur atau tanda harokat kasroh untuk isim mufrad. Huruf-huruf di sini diartikan dalam artian bahasa Arab ya. Huruf-huruf dalam artian bahasa Arab yakni jenis kata yang tidak sempurna maknanya kecuali disertai kata lain. Oke? Jadi ketika ada satu isim atau sebuah kata benda, ketika dia dimasuki oleh huruf jar, maka otomatis harokatnya yang tadinya rofa atau dhamma akan berubah menjadi kasro atau jar. Nah, sebelum kita ke contohnya, kita akan terlebih dahulu mengenal huruf-huruf jar. Pada bab ini kita akan mempelajari 8 huruf jar. Yang pertama min, kemudian ila, ala, fi, tahta, an, li, dan yang terakhir bi. Ini adalah 8 huruf jar yang akan kita bahas dan kita pelajari hari ini, oke? Nah, huruf jar yang pertama yakni min. Contohnya yakni raja'tu minal mustashfa. Nah, tadi kan di awal kita sudah belajar bersama-sama tentang pengertian huruf jar, yakni sebuah kata yang bisa mengubah isim yang berharokat rofa atau dhamma menjadi berharokat kasroh. Tapi di sini kenapa al-mustashfa tidak berharokat dhamma? Ketika dia setelah dimasuki dengan huruf jar, dia juga tidak berharokat dhamma. Ya kan? Ini loh al-mustashfa, dia berharokat fathah. Ketika dia setelah dimasuki huruf jar, dia tetap berharokat fathah. Kenapa? Karena al-mustashfa merupakan isim maksur atau isim yang diakhiri dengan alif atau alif layinah. Ini adalah lambang alif layinah. Maka meskipun dia dimasuki huruf jar, harokatnya tetap fathah. Jadi meskipun dia dimasuki huruf jar, harokatnya itu tetap fathah, tidak berubah. Ini khusus al-mustashfa ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata-kata tertentu yang memang dia mempunyai aturan-aturan tertentu, oke? Jadi tidak usah bingung. Kemudian yang kedua ada ila, adhabu ila saydaliyah. Nah, di sini kan as-saydaliyatu dia berharokat rofa atau dhamma. Otomatis menjadi kasroh setelah dia dimasuki huruf jar.
Tadi kan dia berharokat rofa, kemudian ditambahi dengan ilah, dia otomatis akan menjadi jer atau kasro. Ala al-kitabu alal maktabi, sama dengan yang tadi kaidahnya atau aturannya, yakni isim mufrad yang berharokat rofa otomatis menjadi kasroh setelah dia kemasukan huruf jer, seperti itu. Nah, fi hurfatin naumu, ketika dia dimasuki oleh huruf jer yakni fi, otomatis dia akan menjadi anamu fi hurfatin naumi. Ini adalah sebuah kemutlakan atau sebuah aturan yang harus dipahami supaya tidak salah mengartikan. Kemudian tahta al-qalamu tahta daftari. Ad-daftaru yang berarti buku, dia dimasuki oleh huruf jer yakni tahta, kemudian dia otomatis menjadi tahta daftari. An yang an-nabiyyu yakni nabi, dia adalah sebuah isim mufrad, kemudian dimasuki oleh huruf jer ani menjadi anin nabi. Ka anta kal qamari. Al qamaru bulan, dia dimasuki oleh huruf jer ka, otomatis dia akan menjadi anta kal qamari, harokatnya berubah seperti itu. Li ahmilu wasfat tabibi lil ustadi. Masih sama kaidahnya atau aturannya seperti yang tadi ya. Kemudian yang terakhir ini bi adhabu ilal mustashfa bis sayyarah. As-sayyarah, mobil, ketika dia dimasuki oleh huruf jer bi bis sayyarati. Nah, huruf jer ini cukup mudah untuk dipahami ya. Pokoknya ketika kalian sudah paham, apalagi sudah hafal macam-macam huruf jer, nanti kalian tidak akan kesulitan dalam menggunakan atau mencari atau membuat satu kalimat yang di dalamnya terdapat huruf jer, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh atau beberapa aturan dalam penggunaan huruf jer. Di sini ada isim mufrad, isim musanna, dan jamak mudzakkar salim. Isim mufrad adalah isim yang berarti satu. Seperti yang kita pelajari tadi ya, as-saidaliyah artinya apotek. Bukan apotik atau dua apotik atau banyak apotik, bukan, tapi hanya apotik. Al-ustadi yakni ustad, bukan para ustad atau ustad-ustad. Kemudian ad-daftari yakni buku, hanya satu buku. Kemudian di sini ada isim musanna, yakni isim yang berarti dua. Nah, kita akan belajar ya. Kita akan belajar bagaimana huruf jer mengubah satu isim musanna. Tadi kan kita telah belajar ya, kalau isim mufrad kan gampang, tinggal harokatnya diganti kasroh dari rofa atau dhamma menjadi kasroh. Nah, kalau isim musanna apakah berlaku sama? Tentu tidak. Nah, di sini isim musanna tandanya adalah ini, alif dan nun. Kemudian dia dimasuki oleh huruf jer yakni fi menjadi fil masjidina. Fil masjidina. Tadi kan dia al masjidani, alif dan nun. Kemudian dia dimasuki oleh huruf jer menjadi al masjidina. Nah, ya dan nun ini adalah tanda kalau dalam bahasa Arab, i'rab itu alamatul jarrihi. Apa ya? Tanda bahwa dia telah dimasuki oleh huruf jer, seperti itu. Seperti ini lagi. As-saidaliyani dimasuki oleh huruf jer menjadi fi, menjadi ya dan nun. Di akhirnya menjadi ya dan nun. Seperti itu. Ini untuk isim musanna. Kemudian untuk jamak mudzakkar salim,
jamak mudzakkar salim, sebelum kita belajar tentang pengubahannya oleh huruf jar, kita harus tahu dulu apa sih jamak mudzakkar salim itu. Jamak yang berarti 3 atau lebih. Kemudian mudzakkar sendiri artinya satu isim yang menunjukkan dia laki-laki, berarti laki-laki atau tidak ada tak marbutoh di akhirnya. Nah, berarti apa jamak mudzakkar salim itu? Jamak mudzakkar salim adalah satu isim yang berarti banyak dan isim mufradnya itu terbebas dari huruf illah atau huruf tambahan. Seperti itu. Kita langsung saja belajar tentang pengubahannya oleh huruf jar. Nah, karena dia jamak, maka isim yang berarti jamak, ciri-cirinya adalah diakhiri oleh wawu dan nun. Kemudian dia dimasuki oleh huruf jar ala, menjadi alal muslimina. Nah, hampir sama seperti isim musanna, tapi kita harus tahu bedanya mana isim musanna dan isim jamak, seperti itu. Ketika dia musanna, dia tandanya yakni alif dan nun, tapi ketika dia jamak, tandanya adalah wawu dan nun. Di sini juga as-shalihuna, wawu dan nun, kemudian dia dimasuki oleh ala, yakni satu huruf dari huruf-huruf jar menjadi as-shalihina, berakhiran ya dan nun, seperti itu. Oke? Nah, ini adalah hadiah karena kalian telah menyimak pembelajaran tadi. Saya ada sebuah tugas untuk kalian semua, yakni buatlah 5 kalimat yang di dalamnya mengandung huruf jar. Tidak usah kalimat kompleks, hanya 2 kata juga boleh, seperti ilal mustashfa atau ilal syaidaliyah, seperti itu. Hanya seperti itu juga boleh. Tugas disubmit paling lambat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat melalui Google Form. Nanti saya akan share link Google Form-nya di grup kelas di WhatsApp. Oke. Ada sebuah aturan ya, tidak boleh mengambil kalimat dari bahan ajar, jadikan sebagai rujukan saja. Jadi saya harap kalian benar-benar mengerjakan ini dengan pemikiran kalian sendiri, oke? Nah, syukron kasiron lihtimamikum. Tapi sebelum itu, jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan bertanya. Silahkan bertanya dengan nyaman, dengan berani, dengan percaya diri. Jika kalian bertanya, itu menunjukkan bahwa kalian ingin tahu atau penasaran gitu dengan apa yang telah dipelajari. Oke? Syukran kasiran lihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.